Mantap. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Isi aku suaranya isi serak aku sini. Ilahatul Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ketiga tidak mengikrarkan pengakuan. Orang ketiga. Wa illa khulifa likulin jaminan. Wa yarji'ani alaihi bisamani diskutihi bil bayinah. Jika orang ketiga tidak mengemukakan ikrar untuk pengakuan, maka masing-masing berhak menyumpah dan bersumpah. Kemudian keduanya mengambil kembali uang yang telah dibayarkan kepadanya dan pembayarannya telah. Itu kemarin dengan upaya yang di atas itu. Dan aku rumah oleh lima pun. Walau qala kullun minhuma wal mabi'u fi yadil muda'aleh bi'tukahu bikaza wa huwa milki Baiklah lantus ma'iddakwa Anggaru akoma Bainata ini bima kola hu Fatalabahu bisamani Bainata data tarikhuhama akunta. Seandainya ketika barang yang dijual telah berada di tangan si terdakwa gugat, masing-masing dari kedua belah pihak mengatakan, aku telah menjualnya kepadamu dengan harga sekian, barang itu jualan asalnya milikku. Jika tidak ada pengakuan seperti itu, maka dakwaan keduanya tidak dapat diterima. Kemudian terdakwa mengingkarinya dan kedua saya memukakan bukti-bukti untuk memperkuat apa yang telah dikatakannya. Lalu keduanya menuntut pengembalian uang masing-masing darinya. Tetapi jika dalam pembuktian terdapat penanggalan yang sama, tanggalnya sama, Januari, maka bagi yang itu masalah apa? Cara. Ini salah fa'ala di sama nani. Jika penanggalan banyak berbeda, jadi 1 Desember, 1 Januari, maka si terdakwa diharuskan membayar dua harga. Kalau kola ajar juga al-baita bi asrotin masalah. Kalau bal ajar tani kami ajari bi asrotin. Bakoma bayat ini takut tak. Harafani semua yafsahul aktu. Jika seseorang mengatakan aku sewakan pavilion ini kepadamu dengan harga 10.000, misalnya, si terdakwa mengatakan tidak, bahkan engkau menyewakan kepadaku seluruh rumah ini dengan harga 10.000. Lalu keduanya mengemukakan masing-masing, maka bukti keduanya digugurkan. Dan bisa kedua belah pihak ambil sumpahnya, kemudian transaksi dibatalkan. Kayaknya dua.
Pendakwaan sama halnya dengan kesaksian. Tambihun. La yakfi fit dakwa kasahaja. Ikrus sirai illa malik milkal baik. Idza kana ghairu rijatin. Au ma'a zikriyati idza kana rijatu lahu. Rajat minhu ta'ajjan. Masalah pendakwaan sama halnya dengan masalah kesaksian. Tanpa menyebutkan bahwa barang itu adalah milik si penjual. Jika si penjual tidak memegangnya atau tanpa menyebutkan hak memegang, jika memang si penjual yang memegangnya, lalu ternyata barang tersebut diambil darinya secara zalim. Jadi maksudnya persyaratannya gugatan itu sama dengan aksi tadi. Nanti harus cerita jamnya kapan, kejadiannya. Semua ahli waris mendakwakan sejumlah harta. Tapi walawi da'aw awil warasatu kulluhum aw baluhum malan ainan aw tenan aw manfaatan liwartihim alladhi mata'akum muzaitan bil mali fahalafa ma'hum baluhum ala istihqaqi warithi al-kula awala nasibahu wala isyaraku min jadil baqiyah. Seandainya semua ahli waris atau sebagiannya mendakwakan sejumlah harta. Seandainya semua ahli waris atau sebagiannya mendakwakan sejumlah harta. Bisa menggugat baik berupa barang atau piutang atau jasa milik orang yang diwarisi oleh mereka yang telah meninggal dunia. Lalu mereka memukakan seorang saksi untuk itu. Sedangkan sebagian yang lain ada yang bersumpah selain dari saksi tersebut yang isinya menyatakan bahwa semuanya adalah milik orang yang diwarisinya. Ayat maka orang yang bersumpah diperbolehkan mengambil harta peninggalan itu sebesar bagiannya. Sedangkan ahli waris lainnya belum boleh mengikuti jejak. Kalau mau sumpah. Mat pihakwi wajah baru qadirun alaiha bil halif wa anna yaminal insani la yuqabiha wairuhu. Memang itu karena hujah yang lengkap hanyalah yang mengemukakannya, yakni saksi dan sumpah. Sedangkan yang lainnya baru dapat memperoleh bagiannya setelah menguji jejaknya, yakni mengumpulkan sumpah. Mengingat sumpah yang dilakukan oleh seseorang itu hasilnya tidak dapat diberikan kepada orang lain. Jadi ahli warisan 10 ya sumpah semua. Kalau yang sumpahnya 2 orang ya dapat 2 orang. Walau kana badul warasati sobian au ghaiban kullifa ila balahu akhadara fa akhadha nasibahu bila yatati taqwa wa syahada.
Jadi ahli warisnya 10, ada yang anak masih ada yang kecil. Kecil kan saya sumpah yang ditunggu. Dan ini sebagian dari ahli waris. Cuma ada yang masih bayi atau tidak ada di tempat, maka ia disumpah bila telah balik atau bila dia datang. Kemudian baru boleh mengambil bagiannya tanpa mengulangi dakwaan dan saksian lagi. Karena boleh mengambil harta tanpa sih. Mengambil apa ya? Cukup. Kalau aku lebih tinggi lima itin, akhada ba'du warasatihi, qadra istatihi, ala bigri dakwan, wala illa min hakim, wal bakati musyarakatuhu. Seandainya seseorang mengaku berhutang kepada si mayat, lalu salah seorang ahli waris si mayat ada yang mengambilnya sesuai bagiannya, sekalipun tanpa gugatan dan tanpa izin dari pihak hakim, maka ahli waris lainnya diperbolehkan sama-sama memiliki bagian yang telah diambilnya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ya, ada orang mati, lalu ada orang yang ngomong, saya punya utang sama yang mati ini. Si Kromo ahli warisnya kurang jalur sesuai bagiannya masing-masing. Kalau akhirnya alus urokai bitarin, au manfaatiha la ya yukhosuhu min ujratiha lam yusariku fi baqiyatul warati kama qala syekhuna. Seandainya salah seorang dari kalangan ahli waris yang bersekutu dalam pemanfaatan sebuah rumah tinggal, warisan mengambil uang sewa sebesar bagiannya. Menurut pendapat guru kami, ahli waris lain tidak boleh bersekutu dengannya dalam memiliki bagian yang terambil itu. Berbeda dengan masalah yang pertama tadi. Jadi hasil kontrakan itu. Seandainya salah seorang dari kalangan ahli waris yang bersekutu dalam memanfaatkan sebuah rumah tinggal, warisan mengambil mengambil menurut pendapat guru kami, ahli waris lain tidak boleh bersekutu dengannya dalam memiliki bagian yang terambil itu. Kamu syahadatin wa ya ikhbaru syaksi yakin ala wali saksian bilazan khasin sahaja saksian adalah bentuk jamak sahajat kamu sahajat. Artinya pemberitaan seseorang mengenai suatu hak yang ada pada tanggungan orang lain dengan memakai lafaz khusus. Itu maknanya sahaja ya. Sahajat itu makna sahaja. Kesaksian menetapkan puasa Ramadan. Syahadatu di Ramadan ayat disebutihi binis ahli suami faqad rajul wahidun tamar atun wa unsa. Saksian biasanya kan ada dua, ini satu cukup. Kesaksian untuk menetapkan Ramadan bila dikaitkan dengan kepentingan puasa saja dilakukan hanya oleh seorang lelaki. Tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan atau tidak pula oleh panci.
Jadi biasanya di pengadilan agama ada orang rukyah melihat hilal di pantai. Kalau saya datang ke pengadilan disumpah dia sendirian, yang tahu hanya orang satu, yang melihat orang banyak ke pantai, orang banyak yang melihat orang satu. Nah, itu disumpah sudah cukup untuk pengumuman besok pagi puasa. Kali zina jadi yajaduna annahum ra'ahu at-tola mukallafan muhtalun asabatahu bifatiha bizina. Angel ini kesaksian zina. Untuk kesaksian berbuat zina dan homoseks baliwat diperlukan 4 orang saksi laki-laki. Semuanya saksi menyaksikan bahwa mereka melihat pelaku. Zina muhtar, tidak dipaksa, masukkan kepala penisnya ke dalam kelamin perempuan yang dizinainya. Ya angel lah. Memang tidak ada, belum pernah kejadian ada orang dihukum zina karena disaksikan 4 orang. Ada itu anaknya Umar, tapi itu memang dibikin orang Yahudi, bikin mabuk. Wala syekhuna walladhi yatajihu annahu la yustaratu zikru zamanin wa makan ila in zakarahu ahdhum wajibu so'alul bakil itimali ruku'i tanakudin usutu syahada wala zikru ro'ayna kal mirwati fil mukulati walisan. Kami mengatakan menurut pendapat yang beralasan dalam kesaksian zina tidak diisyaratkan menyebut waktu dan tempat, kecuali jika salah seorang dari keempat orang saksi menyebutnya, maka yang lain wajib ditanya. Karena kemungkinan terjadi kesimpang-siuran yang pada akhirnya menggugurkan kesaksian itu sendiri. Dan kami melihat seakan-akan seperti sebuah pena yang dimasukkan ke dalam botol tinta. Penyebutan itu hanyalah benar. Jadi angel, maksudnya biar angel. Wayakfil ikrar bi isnani kawai. Mengenai pengakuan berbuat zina cukup disaksikan oleh kesaksian 2 orang laki-laki, namanya dengan masalah lain. Ada orang zina ngakunya di depan orang, 2 orang. Nah ini dihukum. Karena kesaksian harta. Walimalin ainan karena autinan au manfaatan. Wama kusita bihi malun min aktin malin au hakin malin abain wa khiwaratin wa dhamanin wa aqin wa qaldin wa ibrahim wa rohnin wa surkin wa khiyarin wa jalin rajulani au rajulin wa mratani au rajulin wa yamin. Kesaksian menyangkut masalah harta, baik berupa barang atau piutang atau jasa, dan sesuatu hal yang subjeknya menyangkut harta, baik transaksinya atau haknya seperti jual beli, menimbangkan utang, perweselan, jaminan, wakaf, utang piutang, pembebasan utang atau tanggungan gade suluh khiyar dan penangguhan tagihan. Semua itu memerlukan 2 orang saksi laki-laki atau
seorang lelaki dan 2 orang perempuan, atau seorang lelaki dan sumpah. Jadi kalau tadi zina kan laki-laki semua, Ramadan 2 laki-laki, tak boleh. Tapi kalau ini, kalau masalah benda atau benda, itu boleh laki-laki dan perempuan. Walaya itu syai'un bi imra'ataini wa yaminin. Akan tetapi sesuatu hal tidak dapat dibuktikan hanya dengan mengandalkan kesaksian 2 orang wanita berikut sumpah. Kalau sumpah dengan laki-laki bisa. Tapi kalau perempuan 2 terus sumpah belum cukup. Kesaksian yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki ini. Wali dzalika ma laisa bimalin wala yuqtadu minhu malun. Min ubatin lillahi ta'ala ka hati syukin wasari qatin aw azamiyin kekuatin aw haddi qatin faman i'tin karena da'a bagiatul warasah ala zawja qala'aha hatta la taitami Walima yadharu rijal Waliban kan nikahin Warajatin wa talakin Munajjazin Aw ma'alakin Apasin nikahin Wa bulugin wa iskin Wa mutin wa idharin Fakiradin wa wakaratin Wa kafaratin wa isyakin wa mutatin Wa asoyatin Warijatin wa bidoi Idjatin Yasurin wa riyati hilali wa Ramadan Fahadatin ala syahadatin wa iqrarin bima la yasbudu illa rajulani la rajulun mamratani. Sekarang masalah ini. Sedangkan untuk kesaksian selain dari subjek yang telah disebut di atas, itu masalah benda ya. Yati, selain harta benda yati yang tidak menyangkut harta dan bersubjek selain masalah harta, yaitu yang menyangkut hukuman had ya. Atau mencuri atau menyangkut hak orang lain seperti kisos atau menuduh berzina dan memecat waris semuanya. Ahli waris mendakwa bahwa istri si mayat telah khuluk dari suaminya sehingga si istri tidak dapat mewaris harta peninggalan suaminya karena telah khuluk. Kesaksian masalah-masalah yang kebanyakan dialami oleh laki-laki seperti nikah, rujuk, talak langsung, talak bergantung, juga pasah nikah dan masalah usia balik, juga untuk bersaksikan masalah status merdeka, kematian, kepailitan, kirot, hutang, perwakilan, jaminan, perseroan, titipan, wasiat, murtad, lebihnya masa iddah berdasarkan hitungan bulan, melihat hilal selain bulan Ramadan, saksian di atas persaksian, pengakuan terhadap sesuatu yang tidak dapat dibuktikan melainkan dengan saksi 2 orang laki-laki. Dalam kesaksian untuk masalah-masalah itu diperlukan saksi-saksi yang terdiri atas 2 orang laki-laki. Tidak boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi yang boleh perempuan itu hanya yang masalah harta saja, ini yang tidak boleh. Lima ruwa malikun anizuri Mandotis sunnah Rasulullah SAW Anau la juzu syahadat nisa fil hudud wala fil nikah wala fil tolak. Ketentuan ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Az-Zuhri
menyatakan bahwa sunnah Rasul SAW telah memperlakukan kesaksian kaum wanita tidak boleh dalam masalah had, masalah nikah, dan masalah talak. Fakisah bil madhkurati waruha bisa oleh hadis dikiaskan dengan dalam pengertian itu. Kan banyak sekali yang disebutkan itu maksudnya kias kepada yang disebut Rasulullah. Rasulullah hanya mengatakan orang perempuan tidak boleh menjadi masalah nikah dan talak. Mungkin dulu itu, tapi itu banyak oleh perempuan ada permisiban wa kaidin wa fakaratin wa sabatin wa radoin wa afimratin takasyabiha arba'un minan nisa'i au rajulani au rajulun wa su'atan. Kesaksian masalah-masalah yang kebanyakan yang diketahui oleh kaum wanita seperti kelahiran, haid, perawanan, perawan atau persusuan, rodok, cacat seorang wanita yang ada di balik pakaian, dilakukan saksi 4 orang wanita atau 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang wanita. Ulama ruwa Ibnu Abi Syaibah an-Zuri Maksud sunnah bi annahu yajuzu satu nisa bima la yatla alaihi guna min wiladati nisa wa jinna. Hadisnya ini. Ketentuan ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Az-Zuri bahwa sunnah Nabi SAW telah menetapkan bolehnya kesaksian wanita dalam masalah-masalah yang hanya dirasakan oleh mereka sendiri seperti kelahiran, cacat atau pada hukuman. Fakisah bila perlu dengan masalah di atas itu hal lain yang tidak dapat dibuktikan minimal dengan kesaksian seorang laki-laki dan sumpah. Walau umruhu sita asal kasanatan. Fasaidat arba'u nisratin. Anna fulanah yatimatan. Ulidat sahra maulidi. Au qoblahu au batahu bisarin masalah. Fal yajuzu taziduha iktimatan ala kuliah ina. Au la yajuzu illa bata sebuti puluh nafsiha birajulain. Bagian teman-teman kami ada yang menyatakan, ada yang ditanya mengenai masalah apabila 2 orang lelaki mempersaksikan bahwa si fulan telah berusia 16 tahun. Anak fulana dari perempuan ini. Lalu ada 4 orang. Bahwa si fulana telah berusia 16 tahun. Lalu ada 4 orang wanita mempersaksikan bahwa si fulana yang yatim lahir dalam bulan yang sama dengannya. Atau sebulan sudah atau sebelumnya. Sebagai misal pertanyaan yang dimaksud apakah si fulana boleh dikawinkan hanya karena mengandalkan kesaksian mereka atau tidak boleh. Kecuali jika status balik si fulana terbukti melalui kesaksian 2 orang laki-laki. Jadi untuk menentukan balik itu kan berapa umurnya.
Fajaba nafa'ana Allah bihi na'am. Yasbutu dhamnan uluhu man syahidna. Yurajah kama yasbutu nasab. Dhamnan fi syahadati ismati fil wiladah. Fayajuzu tazwijuha fi ibniha ila hukmi fi bulughha syar'an. Maka dia menjawab, semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada kami dengan jawaban ini. Jawabannya begini, memang benar secara maknawi dapat ditetapkan status kepemilikan seseorang yang disaksikan oleh mereka kelahirannya. Status nasab pun dapat ditetapkan secara maknawi dengan kesaksian 4 orang wanita yang mengetahui kelahirannya. Untuk itu si fulana yang yatim itu dapat dinikahkan dengan seizinnya karena dirinya telah dianggap balik menurut Unsal. Jadi masalahnya itu tidak ada walinya, bapaknya mati. Kemudian kalau bapaknya mati kan yang berhak mengawinkan kan bapaknya. Itu dewasa boleh lain. Nah ini kapan dewasanya? Nah, itu aku masaidan ikro jauh betul apa alif ma'ahu wa yaskutul ma'ahu. Jadi orang perempuan sendirian dari saksi diterima ini tapi sumpah. Seandainya seorang istri tentang kuat suami telah balik dengan sumpah si istri dan saksi itu dan pun dia terima. Kok bisa? Tadinya seorang istri mengajukan seorang saksi tentang pengakuan suaminya yang menyatakan, oh ya, suaminya pernah ngaku pada seseorang bahwa saya sudah memboleh istri saya. Jadi ini namanya saksi. Saksi suaminya ngomong. Itu saksi hasil kumpulnya suami istri, tapi saksi suaminya ngomong bukan dia pernah memberi istrinya. Ini terus bisa untuk menuntut bayar mahar dengan pengakuannya. Istrinya tadi itu sumpah. Soalnya maharnya kan gede, mahar ngarep tuh. Kepu. Nang kira mahar cuma 5.000 ya. Nah pengadilan cek duit tok. Aku mau wa ala ikroriha bi fil halifu mahu. Karena kostahu subutul iddah warujah walisa bimahalin. Atau seandainya pihak suami mengajukan seorang saksi untuk membuktikan pengakuan pihak si istri yang mengatakan bahwa dirinya telah digauli suami. Suami. Karena yang dipermasalahkan ialah tetapnya iddah dan hak rujuk. Sedangkan kedua hal itu bukan menyangkut masalah materi. Jadi yang lanang itu bukan tipe rujuk mana kalau menilai. Kalau diatakan karena mahar ini dibawa karena ingin rujuk lagi. Kalau belum dicukul kan tidak ada idahnya. Kalau sudah dicukul kan ada idahnya, berarti bisa rujuk. Fasulta bisaidin taklifun wa khuriyatun wa muratun wa asaratun
layak kulun. Tas itu hanya orang yang mukallaf, ya, merdeka, muratun berwibawa, adil, dan waspada. Muratun biasanya bukan berwibawa, muratun itu menjaga kehormatan. Enggak preman. Saya contohnya murah itu misalnya gak gelem mangan karo ngadeg, gak gelem mangan nang warung. Jadi aja itu. Sebagian anak kecil dan orang gila sana. Para baru min sabiin majnunin. Para miman birikun. Ilasi. Para min warizi muruatin. Nah ini murah mana. Ya la haya alahu. Waman la haya alahu ya gulu masya Allah. Anak kecil. Orang tetapnya. Kemudian pula kesaksian orang yang masih berstatus budak juga nggak boleh, ada kekurangannya. Juga orang yang tidak berwibawa, maksudnya tidak muruah itu ya orangnya senang sembarangan, melakukan itu. Pokoknya tak sunnah. Dia orang yang pakai sunnah muruah. Makan ya duduklah, ngatur. Mengingat orang yang tak berwibawa tidak mempunyai rasa daya mayu, tidak bisa mempunyai rasa malu. Ya orang tidak bisa malu, preman itu tak boleh, artinya para preman. Sedangkan orang yang tidak punya rasa malu, dia saja mengatakan apa yang dia kehendakinya. Tapi mungkin kalau kapi ngomongnya. Jadi orangnya harus orang yang sopan, itu sopan, santun, adab-adab. Nek wibawa kan kesannya kan wibawa kan pengaruh jarang. Tapi kalau orang yang mengamalkan sunnah itu kan banyak. Kalau orang wibawa kan mungkin dimiliki oleh orang-orang tertentu. Bahaya tawakil adnas urfan. Baik kedua al-aklu wasurbu besok ali. Ini contohnya contohnya orang yang tidak muruah. Wal masuk bihi kasifan rasulahu au batanahu li warisuhin. Aku beratul halilah kazulinas. Baik rumah yuziku bainahum. Dilakoni oleh salah menfasikin. Jadi orang yang tidak muruah itu contohnya ini contohnya. Definisi muruah atau wibawa. Definisi muruah itu orang yang sopan lah wibawa ini. Setuju saya di mana wibawa. Inilah orang yang menjauhi perbuatan yang pantas mendisi. Oleh itu wibawa seorang berusaha dia makan dan minum mau berjalan pasal dengan kebuka dan baik kesopan. Tak sunnah pokoknya. Atau juga berjalan di tempat lain dengan tak berbaju
atau mencium istrinya di depan umum, dan seringkali melakukan hal yang mengundang tertawa jika orang banyak, atau sering bermain catur, sekali main tenis, main catur itu orang, main catur itu menurut ulama itu haram, main catur, atau sering menari. Tapi kalau jarang tidak mengapa, sering kalau jarang kadang-kadang menari ini ono acara joget bareng mungkin ya gak apa-apa. Tapi sering menari kayak penari itu yang tujuan ini. Kesaksian tidak diterima pula tidak oleh yang fasik. Orang fasik itu ya orang yang berdosa, preman-preman mungkin gitu. Fasik itu orang yang sembahyang fasik. Kesaksian orang fasik sekarang. Kalau jampun minum al-azra'i wal-ghuzi fa'akhurun qolabatil malakiyah. Idza faqadatil adalah wa amal susu wudu al-hakim. Salam. Golongan ulama antara lain al-azra'i, al-ghuzi dan lain-lainnya memilih pendapat sebagai Maliki. Kita mengatakan apabila predikat adil sudah tidak ada di kalangan orang-orang, yang ada hanyalah predikat fasik belaka, maka hakim boleh memutuskan peradilan dengan memakai saksi yang paling ringan kuasa keadaan. Singgung. Jadi kan orang yang kopiah boleh jadi saksi. Ya, kalau boleh ya, jadi muruah itu belum sampai ke tingkatan fasik, tapi sudah tidak pantas, sudah tidak boleh jadi saksi orang tidak boleh. Kalau fasik kan benar-benar gak sembahyang, mungkin dosa-dosa dilakoni. Tapi itu terpaksa karena zaman sekarang tidak ada orang akan meneliti orang yang tidak fasik yang mana, yang gak kopiar mana. Wal adalah tahaqqaqu bijnabi kulli kabiratin min anwa'il kabair kal qatli wa zina wal qatli wa riba wa mal yatim wal yamin al khumus wa tadjur wa khamsi wa bakhsil kairi awil wazni wa rahim wal firar min al kahfi ila udhin wa uqil walidain wa Wazirut itinarin takatin udwanan panamimah wa min kulli jarimah tu'zinu biqillatil kisa irasin murtagibah bitin hari koditi diana. Jadi ini kita belajar apa? Belajar mengetahui jeleknya orang ini untuk biar kita tidak ngelakon maksudnya gitu. Jadi yang tidak diterima gitu. Jadi predikat adil itu kayak apa nih yang perlu kita keteladani. Predikat adil itu terrealisasi dengan menjauhi semua dosa besar. Nah, jadi kalau orang sudah besar itu tidak adil, tidak bisa jadi saksi. Dengan berbagai jenis dan aneka ragam apa dosa besar seperti membunuh,
berzina, menuduh orang lain berzina, makan riba, makan riba melanggar. Saya kira makan pangkape, makan riba dan makan harta anak yatim. Kemudian melakukan sumpah palsu atau kesaksian palsu, itu dosa besar. Mengurangi timbangan dan takaran, korupsi, memutuskan pertalian silaturahmi, lari dari barisan perang tanpa alasan yang dibenarkan, menyakiti kedua orang tua, menggasap barang yang senilai seperempat dinar, melewatkan syarat fardu dari waktunya. Syarat fardu kodok, tahu kodok wis gak iso jadi saksi. Syarat kodok, menangguhkan zakat secara aniaya, zakat ditunda-tunda, dan namimah, senang mengadu domba, serta lain-lain yang termasuk ke dalam pengertian tindak jarimah yang menunjukkan ketidakpedulian pelakunya terhadap agama dan ikut. Jadi hasilnya itu ya orang yang adil itu ya orang yang memegang sunnah Rasul itu dipegang. Kalau sudah melenceng dari sunnah terus maknanya macam-macam tadi. Wajnabi israrin ala zawiratin aw sawira. La'alla taliba ta'atu sawirahu. Dan persyaratan lain nih yang harus dipenuhi untuk berdekat adil ialah menjauhi kebiasaan melakukan dosa kecil. Dosa kecil ya, atau berbagai macam dosa kecil, sehingga ketaatan tidak dapat mengalahkan dosa-dosa kecilnya. Kecil kita ngelakuin semua. Saya itu boleh uang adil uang. Dosa kecil itu orang wedok, dosa kecil. Jadi banyak sekali. Famadlar takaba kabirotan fakalat ataratu muttaqun. Sultan Sohir hawa ma'alihal aura khilafan iman faroko. Manakala seseorang yang mengerjakan suatu dosa besar, maka gugurlah predikat adilnya secara mutlak. Besar yang tadi sudah ceritakan di depan itu ada zina, ada saudara. Atau melakukan suatu dosa kecil atau beberapa dosa kecil, baik dosa itu sering dilakukan ataupun tidak, jika maksiatnya dapat mengalahkan ketaatannya. Lain halnya menurut pendapat orang yang membedakannya, ya, antara seringkali melakukan dan yang tidak sering. Tapi kalau dosa kecil lebih tidak sering. Ya. Walabat ta'atuhu sa'iruhu bahwa adlul waqadil maqta. Ama istawaya awalabat sa'iruhu ta'ati bahwa fasikun. Itu menilai diri sendiri aja, jangan menilai orang lain. Jika ketaatan seseorang dapat mengalahkan kemaksiatan dosa-dosa kecilnya, dia termasuk orang yang adil. Jadi dosa kecil dilakoni tapi karena azan masjid, wis dari skala kecil kalau masjid. Dan manakala kedua sisi ketaatan dan kemaksiatan sama,
atau dosa-dosa kecil dapat mengalahkan ketaatan, maka ia adalah orang yang fasik. Jadi kalau dosa kecil, kalau azan kegelem orang masjid, nah itu fasik. Sudah menculikan lagi. Wasawira, contohnya kisawira ini, dosa kecil, contohnya ternyata. Wasawira karena ajnabiyah, waramsiyah, wawatir, jadi muslim, wafasalat, wabai khomrin, walubsi rajulin, taufa haririn, akidbin, lahadabihi, walaknin, walofi bahimatin, au kafirin, wabai imaibin, bila tidak aibin, wabai rafiqin muslimin, di kafirin, wawalati qadil hajjah, al-ka'bah, sifatihi, akaswil Allah, berkorbah, abasan, al-bin, bilatin, nisiatillahi anhu, ribah, masubutin alaiha. Contoh-contohnya dosa kecil. Dosa kecil contohnya antara lain ialah memandang dan memegang wanita lain dan bukan mahramnya, menggauli istri dalam iddah. Muslim lebih dari 3 hari, nang 3 hari, paling lama nang 3 hari di atas segala boleh. Menjual khamar atau menjual kokain, memakai kain sutra bagi laki-laki, melakukan dusta yang tidak ada ketentuan hadnya, melakukan kutukan sekalipun terhadap hewan atau orang kafir. Jadi mengutuk hewan tidak boleh. Orang kafir juga tidak boleh kutuk. Menjual barang yang cacat tanpa menyebut cacatnya, dibujuki malah yang tuku berkearupan keketuk cacatnya. Menjual budak muslim kepada orang kafir, busuk. Menghadapkan kemaluan di saat buang air ke arah Ka'bah. Ngising madep mulon, tunggu beri kulon. Membuka aurat di tempat tepi tanpa ada maksud. Meskipun sendirian tidak boleh itu nggak boleh. Membuka aurat di tempat sepi tanpa ada maksud. Atau bermain dadu, gua dosa. Karena dari Sahih yang melarangnya. Melakukan gibah mengumpat orang lain. Rasanya, tapi rasanya itu orang baru dosa gede rasanya. Kira ini masih dosa kecil. Dan dia menyetujuinya, tidak ngerasani kurungokno. Oh, itu soalnya foto. Kalau harus ngerasani kurungokno juga. Nah, itu contoh-contoh dosa kecil. Wa naqlu badihim al-isma'a ala annaha kabir mahmulun ala ghaibati ahli ilmi wa hamadil Quran diumbil balwa biha aini. Tapi juga ulama ada yang menukil perbuatan mengumpat riba tadi, ngerasani wong merupakan dosa besar. Rasanya dosa besar loh rasanya itu. Cuma tidak boleh dosa kecil kira sing neraka. Rasanya dosa besar. Menurut kesepakatan ulama karena ada ancaman keras bagi pelakunya. Al-Quran kan langsung ayubadukum atau ulama akhihi maita, kamu senang makan dagingnya orang kawanku yang mati. Jadi disamakan oleh yang rasanya itu kayak makan bangke, makan jenazahnya orang yang dirasani.
Kesempatan tersebut diinterpretasikan sebagai perbuatan mengumpat ahli ilmu. Ahli ilmu, perasaan kiai nggak boleh. Kiai ini kawin mana itu? Sirasani. Kiai kawin mana? Kiai zina. Mengumpat ahli ilmu dan orang-orang yang hafal Al-Quran, sirasani. Nggak boleh. Dosa besar. Mengingat perbuatan mengumpat itu merupakan petaka yang melanda kebanyakan orang hingga perlu pengkhususan pengertian bagi perbuatan mengumpat yang bersangsikan sebagai dosa besar. Jadi memang rasanya itu aslinya dosa besar. Kan riba, ini ada bahasanya riba, ini riba kan ada rasanya. Oh, selesai ya. Alhamdulillah sudah lebih. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. بهذا من الحاجات الله لنا Amin. 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 اللهم Amin. اللهم جنة ونعيمها ما قرب إليها من قول وعمل وفعل ونية وجهد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وفعل ونية اللهم حبب الإيمان وزن قلوبنا وأحسن قرة واجعلنا من الراشدين اللهم ونعوذ بك من شر ما سألك من عبد وأنت المستعان ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على محمد الحمد لله من الفاتحة هذا الذي عليهم والمغضوب عليهم والمعاف ولا تكفر والسلام عليكم Nang jiting mutu ka oleh. Apa? Nang jiting mutu ka oleh. Susah cilik. Oh, iya. Nang didengar kan Nabi ku nang didengar gue basahan. Basahan. Jadi meskipun nang jeding aku mau basahan. Rasulullah itu makanya kadang-kadang mandi bareng sama istri kan karena sama-sama basahan. Telesan. Iya, kita masih biasa wudhu. Jadi kalau jamaah tabligh umumnya enggak, jamaah tabligh umumnya bawa basahan. Jadi termasuk dosa cilik. Sunnah Rasul. Jadi kita punya sarung satu yang untuk mandi gitu, nanti bolak-balik dipakai mandi. Sarung. Karena pipis kadi junjung nak yo kena najis. Ya dijunjung tapi gak butuh kabeh ngono maksudnya. Junjung sampai wetang. Ya pokoknya anu lah, pokoknya kira-kira cincang uang itu gak iso loh. Kan kadang-kadang ada CCTV dipasang. Orang sini nakal itu loh. Nang kamar mandi kayak CCTV. Film lagi aku. Iya kan film apa itu? Film apa itu? Itu film tinggi. Kan di pasar tak gelem terus dipasang di TV. Lah ternyata nggak berhasil karena dia anak itu kalau mandi pakai telesan jadi setel CCTV-nya. Yang mandi nggak ngerti kalau ada CCTV-nya. Untung dia karena pakai sunnah.
Itu ceritanya gitu. Orang mandi. Jadi apa dalam kamar mandi orang sebenarnya tidak boleh telanjang. Orang suami istri saja kata Aisyah, saya tidak pernah melihat beliau tidak pernah melihat saya. Kata, La araminhu wala amini. iya. Itu jenis orang anu, pemuruah ya, pemuruah. Awak dhewe itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuwun Yai Pak. Assalamualaikum. Hmm.